lagi di Jupe Jumatnya Penuja. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang stunting. Apa itu stunting? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya petugas gizi di Puskesmas Penuja. Nama saya Lalu Suwati Ningsung. Di edisi Jupe kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang stunting. Adapun stunting itu merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada balita di mana hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Artinya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, mulai dari remaja sampai 1000 HPK atau 1000 hari pertama kelahiran. Biasanya stunting ini ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Kemudian apabila kita melihat satu gizinya berada di satu gizi pendek dan sangat pendek. Oke, kita lanjut ke penyebab stunting. Stunting itu disebabkan oleh multifaktor, baik dari faktor kesehatannya maupun dari faktor lain. Adapun di antara penyebab dari stunting itu, pertama disebabkan oleh praktek pengasuhan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, terbatasnya layanan antenatal atau layanan antenatal care-nya maupun pembelajaran dini yang tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga, terbatasnya atau kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Kemudian yang keempat, terbatasnya atau kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dan perlu kita ketahui, biasanya di masyarakat itu beredar pendapat biasanya stunting itu disebabkan oleh faktor keturunan. Yang perlu ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian ketahui di sini, stunting itu bukan disebabkan oleh faktor keturunan. Keturunan hanya menyebabkan sekitar 10% ya. Sebagian besar 90% sisanya disebabkan oleh pola makan dan pola asuh dari ibunya terhadap balita tersebut. Akibat dari stunting biasa kita kenal dengan istilah 3G. Yang pertama itu adalah gagal tumbuh. Hal ini ditandai dengan tinggi badan balita tidak sesuai dengan usianya, tingginya pendek. Kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan kognitif, di mana tingkat IQ atau poin IQ poinnya balita ini lebih rendah dari balita yang normal. Kemudian yang ketiga adalah gangguan metabolisme tubuh. Dampak kedepannya ini nanti balita yang sudah terkena stunting nanti pada saat dewasa dia akan mudah terkena penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung dan lain sebagainya. Konsep penanggulangan stunting ada dua, pertama pencegahannya, kemudian penanganannya. Untuk pencegahannya kita ada dua siklus, pertama pada saat remaja, yang kedua di 1000 HPK. Untuk pada masa remaja harus diusahakan mempunyai gizi yang baik sehingga dia tidak terjadi anemi. Kalau remaja sudah bergizi baik, otomatis nanti pada saat dia menjadi ibu hamil akan berada pada kondisi status gizi yang baik. Selanjutnya pada masa 1000 HPK. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari ibu hamil, kemudian bayi lahir sampai berusia 2 tahun. 1000 HPK ini benar-benar perlu kita perhatikan. Pertama, untuk ibu hamil, makanan yang dimakan pada saat hamil harus benar-benar diperhatikan, memperhatikan menu gizi seimbang. Makanan pada masa hamil ini lebih banyak daripada sebelum hamil, di mana pada masa hamil ini makan harus lebih banyak, sebanyak 4-5 kali sehari dengan menu yang pasti gizi seimbang ya. Kemudian di samping makanan juga, ibu hamil juga harus rajin memeriksakan kehamilannya baik ke fasilitas kesehatan terdekat maupun fasilitas kesehatan rujukan yang lainnya. Kemudian setelah dari hamil nanti bayi akan lahir. Ada di sini kita kenal 4 standar makanan emas untuk bayi. Standar makanan emas yang pertama adalah IMD. IMD adalah inisiasi menyusu dini, di mana ini adalah bayi diletakkan segera mungkin di dada ibu pada saat lahir. Kemudian bayi akan belajar merangkak sendiri di dada ibu, mencari puting payudara ibu, kemudian dia akan belajar menyusu. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 jam. Di atas 1 jam boleh ya. Kemudian setelah IMD, standar makanan emas yang kedua adalah ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI saja pada bayi dari 0 bulan sampai umur 6 bulan tanpa diberikan makanan apapun kecuali obat dengan indikasi dari dokter.
Kemudian standar makanan yang emas yang ketiga adalah pemberian MPASI pada usia mulai 6 bulan. Untuk pemberian MPASI harus benar-benar memperhatikan 7 hal. Pertama, usia, kemudian yang frekuensi, yang ketiga usia, frekuensi, yang ketiga jumlah, yang keempat tekstur, yang kelima variasi atau biasa dikenal dengan Ufre Jutek Vares bersih. Vares bersihnya ini adalah kita harus memberikan makanan secara aktif dan responsif pada balita, di mana balita itu didampingi pada saat dia makan. Kemudian kita melihat bagaimana respon balita itu terhadap makanan tersebut tanpa diberikan paksaan dan sebagainya. Kemudian yang pasti kita memperhatikan tingkat kebersihan dari cara kita memberikan makanan pada bayi, kemudian cara kita mengolahnya sebelum itu. Selanjutnya, standar makanan emas yang keempat adalah memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Untuk penanganan stunting ada 2 intervensi. Pertama, intervensi gizi spesifik, dan yang kedua, intervensi gizi sensitif. Adapun intervensi gizi spesifik ini ditujukan dalam 1000 HPK dan biasanya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan dampaknya ini relatif cepat dibandingkan dengan intervensi sensitif. Sedangkan intervensi sensitif ini dilakukan di luar sektor kesehatan. Untuk intervensi gizi spesifik, pertama pada sasaran ibu hamil yang biasa kita lakukan di sektor kesehatan. Untuk ibu hamil yang kurang energi kronis atau biasa disebut dengan ibu hamil cake, kita memberikan paket PMT pemulihan selama 90 hari makan. Kemudian di samping itu, ibu hamil secara keseluruhan juga selalu mendapatkan tablet tambah darah setiap bulannya, mulai dari bulan pertama kehamilannya. Kemudian untuk ibu hamil kita juga selalu memberikan suplemen-suplemen yang lain untuk mencegah terjadinya ibu hamil mengalami kecacingan maupun ibu hamil mengalami penyakit-penyakit gangguan yang lain pada saat kehamilannya. Di samping itu, ibu hamil juga kita harapkan mengkonsumsi garam beriodium, karena garam beriodium ini nanti akan membantu janinnya tumbuh sehat dan mencegah terjadinya kekurangan iodium dan mencegah terjadinya keguguran dan sebagainya. Selanjutnya, pada balita, mulai dari balita berumur 0 sampai 6 bulan itu kita harus memperhatikan pemberian AIMD. Tadi sudah saya jelaskan ya, AIMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, pada balita di atas usia 6 bulan sampai 5 tahun itu biasa pertama kalau kita menemukan balita dengan gizi kurang, kita memberikan paket PMT pemulihan 90 hari makan. Kemudian setiap bulan Februari dan Agustus kita selalu memberikan vitamin A dan obat cacing untuk mencegah terjadinya KVA, kekurangan vitamin A, dan mencegah terjadinya kecacingan pada balita. Selanjutnya, balita juga selalu mendapatkan imunisasi lengkap dari petugas kesehatan, baik petugas kesehatan yang berkunjung ke posyandu maupun sasarannya yang langsung datang ke puskesmas pada hari rutin pelayanan. Selanjutnya, apabila kita menemukan balita yang mengalami kesakitan seperti diare dan sebagainya, kita membantu untuk pengobatannya dan pencegahannya supaya tidak menjadi diare. Selanjutnya, untuk intervensi gizi sensitif, biasanya ini adalah lintas sektoral seperti saya sebutkan di awal. Kegiatan untuk intervensi gizi sensitif ini contohnya seperti pertama, menyediakan akses untuk ke air bersih, kemudian menyediakan akses ke sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan sehingga bahan pangan itu memiliki zat gizi yang lengkap, kemudian memberikan jaminan kesehatan nasional atau biasa kita sebut dengan Jamkesmas, atau untuk ibu hamil kita menyediakan jam persal. Kemudian pendidikan gizi masyarakat bisa kita lakukan melalui penyuluhan. Selanjutnya, kita juga memberikan pendidikan pada anak usia dini. Di samping kita juga memberikan pendidikan kepada keluarga dan orang tuanya. Dan terakhir, kita meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dalam rumah tangga tersebut. Ini dilakukan dengan koordinasi dengan lintas sektor terkait tentunya ya Ibu-ibu. Ya. Demikian materi stunting di edisi Jupe kali ini. Terakhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan di saat ini. Mari kita jaga balita kita supaya dia bisa tumbuh optimal sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nanti dia menjadi balita yang siap menjadi generasi penerus bangsa dan sudah pasti tidak menjadi balita stunting. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.